Pada video ini kita akan membahas bagaimana pembangunan Indonesia berkembang dalam 3 masa pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap masa memiliki tujuan, kebijakan, serta dampak yang berbeda terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kita mulai dari masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini, pembangunan lebih berfokus pada pembentukan identitas bangsa dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Pemerintah membangun berbagai proyek besar atau yang sering disebut proyek mercusuar, seperti Monumen Nasional atau Monas dan Stadion Gelora Bung Karno. Pembangunan tersebut bertujuan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan mampu berdiri sejajar dengan negara lain. Namun, perhatian pemerintah yang besar terhadap urusan politik menyebabkan pembangunan ekonomi kurang optimal. Akibatnya, inflasi meningkat sangat tinggi dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi sulit. Harga barang terus naik dan daya beli masyarakat menurun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika saat ini kita bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil, pada akhir masa Orde Lama, harga barang sering berubah dengan cepat sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, kelebihan Orde Lama adalah berhasil menumbuhkan rasa nasionalisme dan identitas bangsa. Tetapi, kelemahannya adalah kondisi ekonomi yang kurang stabil. Selanjutnya adalah masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Berbeda dengan Orde Lama, pembangunan pada masa ini lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintah menjalankan program pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Pemerintah juga mengembangkan sektor pertanian melalui revolusi hijau sehingga Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Selain itu, banyak dibangun jalan raya, bendungan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan menurun. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mulai mudah mengakses sekolah, puskesmas, serta transportasi karena pembangunan infrastruktur yang semakin luas. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat berbagai masalah seperti kebebasan berpendapat dibatasi dan pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar. Selain itu, muncul praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Karena itu, Orde Baru dikenal sebagai masa pembangunan ekonomi yang cukup berhasil, tetapi demokrasi dan kebebasan masyarakat masih terbatas. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya yang telah dipegang selama 32 tahun. Pengunduran diri ini terjadi akibat krisis ekonomi
yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, serta tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahan. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah dan mencapai puncaknya ketika mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Dan digantikan oleh B.J. Habibie selaku Wakil Presiden pada saat itu. Peristiwa ini menjadi titik awal lahirnya era reformasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Salah satu perubahan penting pada masa ini adalah semakin terbukanya demokrasi. Masyarakat menjadi lebih bebas menyampaikan pendapat, pers tidak lagi dibatasi secara ketat, dan pemilu dilaksanakan secara lebih demokratis. Selain itu, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar melalui kebijakan otonomi daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah dapat mengelola pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sekarang dapat menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui media massa maupun media sosial. Kita juga dapat memilih pemimpin secara langsung melalui pemilu. Meskipun demikian, reformasi juga menghadapi tantangan. Misalnya, masih adanya kasus korupsi, munculnya berita hoaks di media sosial, dan konflik politik yang terjadi saat pemilu. Jika dibandingkan, Orde Lama berfokus pada pembangunan identitas bangsa dan nasionalisme. Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sedangkan reformasi lebih menekankan demokrasi, kebebasan, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia.